Halo teman-temannya Furi, kali ini kembali ke sesi boneka Furi Harun dan Mami Furi ingin memperkenalkan koleksi-koleksi boneka serta patung-patung di boneka Furi Harun ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube terbaru dari Furi Harun Channel dan juga kasih tahu saudara-saudara, orang tua, teman-teman kalian yang senang mengadopsi boneka untuk nge-DM ke Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account. Nah, kali ini Mami Furi ada di ruangan depan bersama patung-patung dan juga boneka-boneka Nyai. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di belakang ini, Mami memiliki beberapa koleksi Nyai. Jadi ada yang memakai mahkota yang terinspirasi dari sosok Ibu Kanjeng Ratu. Ada juga yang memakai kemben dan melati yang terinspirasi dari lukisan Nyai Roro Kidul. Nah, dan khusus untuk kali ini, Mami akan memperkenalkan tentang boneka Nyai. Nah, jadi boneka Nyai yang berada di sebelah kanan bersebelahan dengan Ratu yang memakai kebaya merah ya, dan juga ada tongkat naga. Nah, kenapa sih sosok dari boneka Nyai ini begitu cantik dan mempesona? Karena memang terinspirasi dari sosok Nyai Roro Kidul. Jadi sebelum akhir tahun 2024, Mami Furi memutuskan untuk datang ke Pelabuhan Ratu. Sebenarnya lebih tepatnya ini merupakan napak tilas karena memang Mami Furi kelahiran di sana. Jadi Sukabumi, Pelabuhan Ratu adalah tempat Mami Furi lahir, tetapi dari sejak kecil Mami sudah tinggal di Cirebon ya, dan juga di Kuningan, Jawa Barat. Sehingga kemarin itu merupakan perjalanan temu kangen dengan para leluhur di sana ya. Awalnya Mami datang ke Karanghawu terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang penasaran Karanghawu itu apa ya, jadi di pantai Karanghawu itu terdapat makam yang dipercaya sebagai makom atau petilasannya Nyai Roro Kidul. Ya, di sana juga ada beberapa makam para leluhur yang berada di Karanghawu dan juga ada Karangkursi. Batu Karangkursi ini merupakan tempat bersemayamnya Nyai Roro Kidul. Jadi dipercaya, konon menurut cerita yang beredar, batu Karangkursi ini pun pernah dipakai untuk Bapak Insinyur Soekarno bermeditasi dan berkomunikasi dengan sosok Nyai Roro Kidul. Karena memang Bapak Insinyur Soekarno dikenal memiliki kedekatan khusus ya, kedekatan spiritual dengan sosok Nyai Roro Kidul. Nah, dari batu Karangkursi akhirnya Mami Furi memutuskan untuk mandi dan membersihkan diri dari aura-aura yang negatif di pantai Karanghawu. Jadi di pantai Karanghawu ini ada 7 sumur ya, dengan manfaat yang berbeda. Ada sumur untuk kejayaan, ada sumur untuk membersihkan energi-energi negatif, ada sumur cinta, serta ada sumur ke-9 yang dipercaya sebagai sumur rejeki atau sumur naga. Nah, tapi yang khas dari pantai Karanghawu ini karena batu-batu karang dan juga lautannya ya teman-teman. Indah, tetapi Mami tidak menyarankan kalian mandi kalau posisi airnya lagi pasang. Jadi ada jam-jam tertentu di mana mandi itu bisa aman pada saat air lautnya surut. Namun terlebih dahulu berdoa di makam Karanghawu dan nanti akan dipandu oleh kuncen setempat untuk melakukan ritual mandi serta doa dan pembersihan. Nah, yang menarik nih, selesai pembersihan tiba-tiba Mami Furi seperti mendapatkan bisikan untuk membeli 2 lukisan. Jadi di pantai Karanghawu ini ada banyak seniman-seniman dan juga penjual-penjual lukisan ya. Jadi Mami bukan melihat dari kualitas lukisannya karena mungkin itu ada yang sekedar foto atau memang lukisan asli gitu ya yang diambil dari lukisan yang sebenarnya. Terus karena mendapatkan bisikan beli
ambil gitu 2 lukisan. Akhirnya Mami Furi memilih lukisan yang ada di sini ya di bawah dan juga lukisan yang ada di atas. Nah, lukisan yang di atas ini adalah sama dengan lukisan yang ada di kamar 308. Nah, jadi kenapa Mami Furi sangat tertarik? Karena lukisan Nyai Roro Kidul yang memang aslinya itu dilukis oleh pelukis Basuki Abdullah ya, itu memang banyak sekali replikanya dan salah satunya juga dijual di sana. Jadi kita beli replikanya. Tapi Mami beli karena memang ada seperti keinginan atau bisikan untuk kemudian membeli lukisan tersebut ya. Jadi random aja, nggak direncanakan karena sebenarnya daripada lukisan Mami lebih menyukai patung atau boneka. Akhirnya dibelilah 2 lukisan tersebut, ditaruh di mobil. Kemudian Mami memutuskan untuk menginap di Hotel Samudra Beach ya, Ina Pelabuhan Ratu. Jadi seperti yang sudah mungkin kalian baca atau kalian dengar, di Hotel Ina, Grand Ina Samudra Beach Sukabumi ini ya, selain memang hotelnya bagus, bersejarah ya, pemandangannya juga indah karena kita langsung menghadap ke laut, ada legenda di sana terutama tentang kamar 308. Nah, jadi sebelumnya Mami akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak hotel dan meminta izin untuk bisa berdoa serta meditasi di kamar 308. Konon kamar 308 ini merupakan kamar yang disediakan khusus oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk bisa bermeditasi dan berkomunikasi dengan sosok Nyai Roro Kidul. Jadi di Grand Ina Samudra Beach ini memang sudah dibangun dari tahun 1960-an ya teman-teman. Jadi hotel ini sangat bersejarah, hotel ini juga sangat indah dan ada ruangan khusus di kamar nomor 308 yang dipercaya seringkali ada perwujudan dari sosok Nyai Roro Kidul. Akhirnya Mami booking untuk bisa meditasi 1 jam di sana. Buat kalian yang penasaran bagaimana caranya, kalian bisa langsung menghubungi pihak hotel ya. Biasanya memang diharuskan menginap di Grand Ina Samudra Beach. Tetapi kalau memang kalian pengen meditasi, lebih baik kalian booking dari jauh-jauh hari. Supaya kamarnya bisa kalian tentukan waktunya di hari yang bagus dan di jam yang bagus ya, sesuai dengan weton. Kemudian Mami akan mulai ke prosesi, mulainya doa di 308. Sebenarnya awalnya sih agak deg-degan ya, karena Mami cuman pernah lihat di TV gitu ya, takut ada salah-salah kata, takut ada salah-salah bawa. Akhirnya kedatangan Mami yang pertama, Mami memakai kebaya warna hitam ya. Kemudian Mami menghaturkan bunga sedap malam, menghaturkan dupa dan juga berdoa serta membawa bekakak hayam. Untuk Mami secara pribadi yang dirasakan pada saat pertama kali masuk ke kamar 308 itu seperti kita sedang pulang ke rumah. Jadi ibaratnya seperti udah ditunggu-tunggu, ibaratnya seperti nyaman banget. Tidak ada rasa takut, merinding yang berlebihan, apalagi pusing, itu nggak ada. Jadi Mami merasa kayak, kok kamu baru datang ke sini? Seperti itu, karena sebelum-sebelumnya memang sempat merasakan adanya panggilan dari sana, tapi memang belum diperkenankan untuk datang. Nah kemarin itu seperti udah ditunggu, seperti udah tahu. Akhirnya kita berdoa, meditasi ya. Yang Mami lihat memang ada beberapa sosok, terutama wanita cantik berkebaya hijau ya. Singkat kata Mami bilangnya ibu, karena takut salah ya. Jadi ini juga yang Mami lihat belum tentu sama dengan yang orang lain lihat, karena ada beberapa sosok juga di sana. Kemudian beliau cuman berpesan untuk senantiasa sabar dan tabah di dalam mengarungi bahtera kehidupan dan jangan pernah melupakan leluhur
Ya, tentunya yang paling pertama kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Karena kita datang ke sana bukan untuk tujuan yang negatif, bukan untuk sesuatu hal yang jahat, bukan untuk mencelakakan orang, tetapi memang untuk bersilaturahmi dengan leluhur, itu aja. Jadi Mami juga meminta maaf kalau memang ada kekurangan, kalau memang ada kesalahan dari Mami dan juga teman-teman yang Mami bawa saat itu. Mami meminta maaf dan alhamdulillahnya mereka semua bisa menerima dengan baik. Pulang dari sana, nah kalian pasti tahu dong kalau boneka Fury Harun itu selalu berkolaborasi dengan The Doll with Soul atau Kak Maria Vesti. Dan Kak Maria Vesti ini adalah seorang indigo absorber. Dia bisa menyerap sesuatu, dia bisa mengetahui sesuatu, tetapi dia nggak bisa melihat dan berkomunikasi. Nah, sepulang dari sana, Maria melihat video-video, foto-fotonya Mami waktu di 308. Akhirnya dia mempercepat proses membuat boneka Nyai. Jadi sebelumnya nih, Mami Fury ceritakan dulu, 6 atau 7 bulan sebelum Mami ke Pelabuhan Ratu, itu Mami memang berencana untuk membuat boneka ya, yang didasari dari mukanya Kak Selin ya. Jadi waktu itu Kak Selin lagi memerankan menjadi sosok Badarawuhi, terus Kak Selin kirimin fotonya ke Mami Fury, ini Kak aku jadi Badarawuhi, bukan jadi ibunya Roro Kidul atau ibu Kanjeng Ratu, bukan. Nah terus Mami Fury kirimkan ke Maria, Mar ini kalau dibikin boneka bagus ya. Tetapi tentunya Mami Fury meminta izin terlebih dahulu sama Kak Selin, boleh nggak nih dibuatkan bonekanya? Dan alhamdulillahnya diperbolehkan. Sangat mirip, jadi dibuat mirip berdasarkan Selin, bukan berdasarkan sosok yang ada di 308 tadinya. Tetapi tidak tahu kenapa selalu ada hambatan. Seperti Maria itu kan namanya juga seniman ya, pembuat boneka, seperti tidak memiliki inspirasi gitu untuk akhirnya bisa membuat. Jadi ada aja kayak lipstiknya kurang, make upnya kurang, padahal jelas-jelas tinggal ngejiplak wajahnya Selin aja, tapi nggak jadi-jadi, selalu ada halangan atau kadang kita lebih mendahulukan membuat boneka yang lain. Namun setelah Mami datang ke 308, sepertinya dipermudah, akhirnya bonekanya jadi dan memang sosoknya sangat cantik. Nah, jadi buat kalian nih teman-teman yang senang ya melihat perwujudan boneka Nyai dan ingin mengadopsi ya, kalian bisa mengadopsi di menghubungi Instagramnya Fury Harun secara langsung. Ukurannya boleh besar ya, boleh 1 meter, boleh juga kalau kalian pengen order yang ukurannya kecil 50 cm itu juga ada gitu ya. Lalu juga kalian bisa membuat atau order tanpa harus diisi spiritnya. Jadi bukan spirit dolls, tetapi hanya boneka Nyai, itu juga bisa. Ya kalian tinggal chat aja, karena kita juga punya beragam koleksi boneka Nusantara yang bisa kalian adopsi dengan atau tanpa spirit. Jadi untuk kolektor boneka juga bisa. Nah akhirnya dengan Mami bahagia ya, pulang-pulang dapat boneka Nyai, terus juga bawa lukisan juga 2. Akhirnya Mami meditasi lagi dan disuruh untuk kembali ke sana dan berdoa dengan menghaturkan melati ya, melati yang dari plastik itu loh, yang awet. Terus juga mahkota dan juga kain hijau. Nah, kain hijau beserta mahkota dan juga bunga melati plastik itu ya udah Mami siapkan dan Mami bawa di kepergian Mami yang kedua ya. Jadi di sini kalian bisa lihat nih video Mami yang kedua dengan membawa hantaran sesuai dengan yang diminta oleh beliau dan memakai kebaya putih. Jadi pada saat pertama pakai kebaya hitam, kedua pakai kebaya putih. Kalau kalian tanya berani nggak Mami ketemu Ibu Kanjeng Ratu pakai kebaya hijau? Jawabannya enggak ya. Jadi kepergian kedua ini sempat tertunda akibat adanya bencana banjir.
Jadi tadinya kan Mami berangkat bulan November, bulan Desember itu rencananya mau kembali ke sana, ternyata ada banjir besar yang memutuskan jembatan di Pelabuhan Ratu. Akhirnya kita reschedule ke tanggal 11 Januari kemarin. Dan alhamdulillah jalanannya lancar ya, kita nggak kena macet, nggak ada masalah apapun. Pokoknya seperti memang dipermudah dan dilancarkan. Namun nih, ada sedikit insiden di kepergian Mami yang kedua. Cuman mungkin untuk lebih lengkapnya, untuk ceritanya supaya lebih seru, nanti kalau ada waktu Mami akan undang orangnya langsung datang ke sini guna menceritakan pengalaman ini. Jadi Mami ceritakan versi Mami dulu ya. Pada saat keberangkatan kedua, Mami Furi ini berangkat bersama Tia, Dery, ya, Mas Henry, dan juga salah satu temannya yang menjadi driver saat itu. Nah, temannya ini yang jadi driver ikut tuh ke Karanghawu. Ikut ke makam Karanghawu, lalu juga ikut prosesi mandi. Tapi pada saat dia di hotel dan kita berangkat ke kamar 308, Mami, Mas Henry, Tia, dan juga Dery, si driver ini nggak ikut. Gitu, mungkin dia kayak nggak enak gitu, takut mengganggu gitu, dan kayak Mami juga tidak mengharuskan dia datang, ya udahlah gitu, dianya juga nggak mau karena kan yang tujuannya pengen ke sana itu sebenarnya Mami gitu ya, dan Mas Henry sama Tia dan Dery. Akhirnya kita ke 308. Nah, pada saat ke 308 tidak ada masalah apapun tuh, diterima dengan baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba pada saat pulang ke kamar, dompet hitamnya Dery itu hilang. Sampai akhirnya kita menghubungi petugas, menghubungi resepsionis, mohon dicari gitu ya di kamar tersebut dompet. Karena pada saat kita nyalakan dupa, Mami tuh yakin banget kalau si dompet itu ada. Ternyata nggak ada di 308, sampai kita masuk lagi. Nah, pada saat mencari itu si supir ini ikut nih. Kayak udah deh aku ikut nyariin. Akhirnya dia masuk tuh ke 308 sambil deg-degan gitu ya, lihat sama petugasnya nggak ada, udah dicari-cari di bawah kasur, di bawah kursi, sampai kita permisi, maaf ibu kita mencari barang yang hilang gitu. Nggak ada. Nah akhirnya kita ke atas tuh, nyari lagi, ternyata si dompet ini ada di bawah selimut. Terus akhirnya Mami Furi bilang gini, sebentar, ini kayaknya ada yang salah. Ini kayaknya ada yang nggak beres. Karena kalau ada kejadian di saat kita sedang melakukan prosesi ritual, itu artinya biasanya ada kesalahan. Nah, ternyata setelah ditelisik, Ibu Ratu itu nanya, ini orang, nih supir ini, kenapa tidak silaturahmi ke saya? Kenapa tidak silaturahmi ke kamar 308? Padahal nih orang ini datang ke makom, ya. Terus datang juga mandi ke Karanghawu, tetapi kenapa dilewat? Jadi ibaratnya tersinggung, makanya seolah-olah seperti dompetnya hilang. Dan kan pada saat dompet hilang itu akhirnya si orang ini masuk ke kamar, cuman kan masuk ke kamarnya bukan mau berdoa, tapi memang mau nyari dompet. Nah akhirnya Mami nanya, kamu emang gak merasakan sesuatu? Dia tuh akhirnya cerita nih, ya Mami, sebenarnya aku tuh tadi waktu Mami, Tia, Dery semua pergi, aku tuh kamarku tuh kayak diketok-ketok. Tapi nggak ada orang. Nah aku tuh takut, terus aku nyalain aja TV. Dan di balkon itu seperti ada yang berdiri gitu. Nah terus Mami bilang bahwa sebenarnya memang ada yang marah karena tadi kamu nggak dateng ya. Kamu kayak diikutin. Nah, terus dia kan ketakutan dong, ya gimana dong Mami gitu kan. Ya udah gitu, mau gimana lagi. Nah, tapi sebelumnya kita sempat ke bawah nih. Kita sempat ke bawah, lalu Mami sama Tia dan yang laki-laki ini semuanya ke atas ceritanya. Kita itu kan tinggalnya di kamar di lantai 7. Tapi si cowok-cowok ini yang bertiga ya, Mas Henry, Dery sama si supir ini, mereka itu namanya Pian ya, si Pian tiba-tiba mencet lantai 3 kayak nggak sadar. Mereka mencet lantai 3, terus lift kebuka, terus mereka keluar.
Nah, karena 3 orang ini biasanya memang autis ya, seneng main handphone, melulu nggak merhatiin perjalanan sekitar, mereka baru sadar kalau itu bukan lantai 7, tapi lantai 3. Dan sadarnya itu karena tercium bau dupa. Kok bau dupa? Baru udah kaget semuanya. Cuman kan nggak mungkin nih cowok-cowok ini pada heboh terus udah kita balik lagi aja. Padahal sebenarnya mereka tuh udah ketakutan banget. Kenapa kok kita tuh nggak sadar bahwa kamar kita tuh di lantai 7? Akhirnya malam itu Mami langsung dari kamar ya, karena kan kita kalau mau ke 308 itu nggak bisa sembarangan selonong boy, emang harus booking dulu, apalagi itu adalah malam Jumat, jadi sudah ada beberapa orang spiritual lain yang akan melakukan ritual di sana, jadi nggak bisa sembarangan ke sana. Akhirnya Mami dari kamarnya Tia menyalakan rokok, menghaturkan kopi dan meminta maaf atas kesalahannya Pian yang tidak bersilaturahmi ke kamar 308. Alhamdulillahnya karena kita masih minta maaf di situ, kita juga nggak ada niat apapun ya. Mungkin Pian juga sungkan, takutnya tidak diperbolehkan sama Mami untuk ikut gitu. Akhirnya memang dimaafkan dan sudah tidak diikutin lagi sama sosok yang ada pada malam itu yang ngetok-ngetok. Nah, jadi gitu teman-teman. Tapi kalau Mami Furi secara pribadi ya, kalau berbicara tentang Hotel Grand Ina, Mami merasa sangat nyaman ya, meskipun itu hotelnya sudah tua, Mami tidak bermimpi yang buruk, Mami bahagia kayak pulang ke rumah gitu. Jadi menurut Mami kisah-kisah horor atau mistis yang gimana-gimana itu mungkin tergantung dari orangnya. Seperti Pian diketok-ketok bukan karena mereka ingin menakut-nakuti, tetapi karena memang si Pian ini dianggap tidak tahu tata krama, tidak bersilaturahmi. Jadi saran dari Mami bagi kalian yang ingin ke 308 ya atau ingin ke Pelabuhan Ratu atau ke tempat-tempat keramat lainnya, ke makom-makom keramat, hendaknya kita menjaga tutur bahasa dan tidak boleh selanang-selonong. Serta kita juga harus berpikir bahwa mereka itu senang didatangi oleh orang-orang ya, senang didoakan. Jadi kalau kita mau bersilaturahmi, silaturahmi aja. Tentunya diniatkan yang tulus, yang ikhlas tanpa ada niatan-niatan buruk ya, sehingga kedepannya kita pun akan mendapatkan kebaikan kayak gitu. Jadi itu aja sih ceritanya dari Nyai. Kalau sosoknya tentu saja bukan sosok Nyi Roro Kidul ya, melainkan adalah sosok yang di-blessing oleh beliaunya gitu. Untuk cerita lengkapnya kebetulan beliau tidak mau terlalu banyak diceritakan. Yang jelas Mami cuman ingin memperkenalkan kalian dengan sosok boneka Nyai, dengan lukisan Nyai juga yang ada di belakang sini. Dan jangan takut untuk datang ke 308, jangan takut untuk bersilaturahmi dengan leluhur, ya berdoa hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang Nyai ya, yang Mami dapat inspirasinya setelah mendatangi petilasan-petilasan leluhurnya Mami di Pelabuhan Ratu. Apabila kalian memiliki pengalaman mistis atau pengalaman yang menyenangkan pada saat kalian mendatangi Pelabuhan Ratu, bisa share di kolom komentar. Sekali lagi Mami mohon maaf ya apabila ada kesalahan ya, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Silahkan sekali lagi yang mau order bisa hubungi Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account. Bye-bye.